Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang pernah kami bahas di mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah tafsir ilmi dan sains. Video ini merupakan salah satu tugas final yang harus diselesaikan. Adapun materi ini berjudul penciptaan manusia tentang embriologi yang terdapat pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 20, Quran Surah At-Tariq ayat 6-12, dan fase penciptaan manusia Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Ada beberapa ilmuwan menjelaskan asal manusia. Misalnya pada abad ke-19, dunia ilmu pengetahuan digoncang oleh temuan baru yang kontroversial, yaitu teori evolusi. Hingga pencetus ini menjadi bahan perdebatan para ilmuwan beberapa waktu yang lalu. Dan di tahun 2008 hanya satu nama yang diakui sebagai pencetus teori evolusi, yaitu Charles Robert Darwin. Namun seiring berjalannya waktu, muncul nama lain yang dipercaya sebagai pencetus sesungguhnya dari teori evolusi ini, yaitu Alfred Russel Wallace. Sedangkan berdasarkan penelusuran sejarah dan bukti-bukti yang ada, pada tahun 2009 dunia ilmu pengetahuan akhirnya setuju bahwa kedua orang itu yaitu Darwin dan Wallace dinyatakan sebagai penemu bersama teori evolusi. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa semua makhluk hidup diciptakan dari air. Nyatanya 60-70% tubuh manusia terdiri dari air. Namun banyak ayat lain disebut pula bahwa manusia diciptakan dari tanah dan turunannya melalui ayat-ayat Al-Quran, memperlihatkan berbagai bentuk campuran dari unsur-unsur tanah. Manusia berbentuk manusia mikro dan tertanam di dalam sperma laki-laki. Teori kedua juga tidak ada bedanya dengan yang pertama, kecuali bahwa embrio yang berbentuk manusia mini itu tertanam dalam rahim wanita dan terbentuk dari darah menstruasi. Penganut dua teori ini sama-sama belum tahu bahwa sperma dan indung telur mempunyai peran yang sama dalam pembentukan embrio. Teori yang baru terungkap oleh ilmu pengetahuan pada abad 20 ini sebenarnya sudah diurai dalam berbagai surah Al-Quran ratusan tahun sebelumnya. Nah, sementara ayat kedua dalam surah Al-Insan mengindikasikan adanya cara antara unsur yang datang dari laki-laki dan wanita dalam pembentukan embrio. Sedangkan di Quran surah Al-Mu'minun ayat 13-14 dan Quran surah Al-Hajj ayat 5, kata setetes mani pada ayat ini adalah terjemahan dari bahasa Arab, yaitu nutfatin amsyaj, yang artinya bercampur, yaitu percampuran air yang berasal dari laki-laki dan perempuan. Dari dua ayat ini diketahui bahwa perkembangan embrio terjadi secara bertahap. Tahapan-tahapan yang digambarkan dua ayat ini sama persis dengan temuan ilmu pengetahuan modern. Secara global, pentahapan itu dapat dijelaskan seperti sel telur yang belum dibuahi reproduksi oleh organ wanita dan diletakkan pada semacam tabung yang disebut falopia. Saat bersenggama akan ada satu sperma laki-laki yang membuahi sel telur. Sel telur yang telah dibuahi akan bergerak ke rahim atau uterus dan menempel pada dinding rahim. Ketika menempel di dinding rahim, embrio akan berkembang sekitar 3 bulan. Setelah itu terjadi perkembangan janin selama kurang lebih 6 bulan. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan tahap-tahap perkembangan embrio bersamaan dengan bahasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan setiap tahapannya. Pertama, kita perhatikan dua ayat tadi yang telah disebutkan
yang berbicara secara global tentang perkembangan manusia yang melalui beberapa tahapan. Nah, surah pertama menjelaskan perkembangan manusia secara umum, dan surah yang kedua lebih rinci karena memperlihatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses perkembangan manusia. Bagaimana manusia pertama yaitu Adam diciptakan dari tanah dan kemudian dari air mani. Berdasarkan keterangan singkat tadi, diketahui sedikitnya ada 3 rincian perkembangan manusia yang diuraikan oleh Al-Quran dan kemudian dikonfirmasi oleh teman-teman para pengetahuan. Nah, yang pertama, sperma dan sel telur. Secara literal, kata ini berarti tetesan atau bagian kecil dari fluida atau cairan kental atau konsentrat. Dalam dunia sains, kata ini diartikan sebagai hampir serupa dengan nutfah. Dalam dunia sains, kata ini diartikan sebagai hampir serupa dengan nutfah adalah dengan nutfah amsyaj atau setetes mani yang bercampur. Ini mengandung arti percampuran 2 nutfah yaitu benih, yaitu dari laki-laki atau sperma dan dari perempuan sel telur atau ovum. Seperti yang telah disebutkan tadi dalam surah Al-Insan ayat 2, tampak sekali bahwa hanya 1 tetes cairan yang dihasilkan laki-laki disebut air mani terdiri atas sperma, yaitu bentuk makhluk yang melakukan pembuahan, dan prostaglandin yang merangsang terjadi kontraksi pada rahim. Kontraksi ini akan membantu sperma bergerak menuju lokasi pembuahan indung telur. Ahli sperma yang keluar dalam satu kali ejakulasi berjumlah jutaan ekor. Namun dari sekian banyak hanya 1 yang dapat melakukan pembuahan. Air mani atau nutfah dalam tahapan perkembangan manusia disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 13. Sedangkan sel telur atau ovum adalah salah satu sel reproduksi pada wanita. Dalam 1 kali ejakulasi dihasilkan sekitar 3.000 menghasilkan sekitar 3 ml cairan yang mengandung antara 500 dan 600 juta sperma. Dari jumlah ini hanya 1 yang terbaik akan sampai pada tujuan akhirnya, yaitu membuahi sel telur. Kedua, rahim atau uterus adalah tempat bagi embrio dan janin untuk tumbuh dan berkembang. Al-Quran telah menyebut rahim sebagai tempat yang aman. Berbagai hal menjadi alasan mengapa rahim layak disebut sebagai tempat yang aman, yaitu posisinya terlindung karena terletak antara tulang panggul dan tertopang dengan kuat di kedua sisi oleh otot-otot pada saat yang sama membebaskan rahim untuk bergerak dan tumbuh hingga beberapa ratus kali ukuran asalnya yang terjadi pada puncak masa kehamilan atau sesaat sebelum proses melahirkan. Sebagaimana telah dijelaskan pada Quran surah Az-Zumar ayat 6, sedangkan para ahli menemukan adanya 3 lapis membran, sedangkan pada surah Az-Zumar tadi menyebutkan sebagai 3 kegelapan. Nah, yang dapat mengamankan janin selama berada dalam rahim. Beberapa peneliti kemudian menafsirkan yang dimaksud dengan 3 kegelapan itu yaitu 3 lapisan membran amniotik yang mengelilingi rahim, kedua dinding rahim, dan yang ketiga dinding abdomen di bagian perut.
Yang ketiga, pembentukan alaqah atau zigot. Setelah 5 jam dalam bentuk zigot, yang merupakan sel utama manusia yang mengandung 46 kromosom, sifat-sifat gen dominan dan resesif diturunkan kepada bakal janin. Zigot kemudian membela diri tanpa merubah ukuran dan bergerak melalui tabung fallopian, suatu tabung yang menghubungkan indung telur dan rahim, kemudian menempelkan diri di dinding rahim. Proses pembuahan dan pembelahan zigot hingga akhirnya menempel di dinding rahim memerlukan waktu hingga 6 hari. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 37 dan 38 dan Quran surah Al-Mu'minun ayat 14. Yang keempat, pembentukan mudghah atau embrio. Tahap kedua, pertumbuhan embrio ditandai dengan berubahnya bentukan seperti lintah menjadi mudghah. Sesuatu yang mirip dengan sepotong daging atau permen karet yang dikunyah seperti yang dijelaskan pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 14 dan Quran surah Al-Hajj ayat 5. Permulaan tahapan mudghah pada hari ke-24 atau 26, sedangkan yang belum terbentuk adalah plasenta yang terbentuk pada hari ke-35. Tahapan mudghah berakhir pada minggu ke-6, kurang lebih pada hari ke-40. Yang kelima, pembentukan tulang dan otot. Dengan cepat berubah menjadi sesuatu dengan bakal organ yang mulai tampak, walaupun bentuk manusia belum kelihatan secara jelas. Salah satu fase yang akan dilalui embrio adalah fase pembentukan tulang dan otot. Para ahli dalam beberapa dekade lalu berasumsi bahwa tulang dan otot dibentuk pada waktu bersamaan. Namun, peneliti mikroskopis membuktikan bahwa apa yang dinyatakan ayat Al-Quran kata demi kata adalah tepat. Contoh otot yang diambil dari permukaan tulang memperlihatkan bahwa otot membungkus tulang. Dengan demikian tulang harus terbentuk terlebih dahulu, dan berikutnya barulah otot serta daging terbentuk dan membungkus tulang itu. Dengan demikian kata memberi pakaian kepada tulang yang digunakan dalam ayat Al-Quran adalah tepat adanya. Bagian-bagian tubuh embrio yang semula terpisah-pisah telah saling terhubung sering dengan selesainya fase pembentukan otot. Embrio manusia pun mulai dapat bergerak. Keenam, perkembangan janin. Masa perkembangan janin dimulai pada akhir minggu ke-7 dan berakhir pada akhir minggu ke-8. Akhir dari masa ini menandai berakhirnya fase takhalakul atau pembentukan. Pada embriologi menjadikan akhir minggu ke-8 sebagai akhir fase embriologi, sedangkan fase berikutnya merupakan mereka sebut fase perkembangan janin. Pada akhir minggu ke-8, satu fase penting dimulai. Perubahan fase ini jauh lebih cepat ketimbang tahap-tahap sebelumnya. Embrio berubah menjadi makhluk lain saat ukuran kepala, tubuh, kaki, dan tangan mulai mencapai ukuran profesional. Sekian dan terima kasih. Itu yang saya jelaskan materi yang telah kami diskusikan pada minggu lalu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.